Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 4, yaitu saya Muhammad Mulki dan teman saya Fajir Wali. Yakni kami berdua ingin menjelaskan tentang model pembelajaran quantum learning. Nah, dimulai dari pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, sehat, walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati Bapak dosen Dr. Misno MEI, semoga dibanyakan rezekinya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dan dihapuskan segala dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Nah, langsung kepada pendahuluan, yaitu quantum learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan beberapa teori pendidikan dari psikologi untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, menyenangkan dan bermakna. Nah, jadi quantum learning itu bertujuan untuk membuat pelajaran atau mengajar dan belajar tidak membosankan. Quantum learning ini jadi dia itu tidak sekedar belajar. Dia itu udah belajar, hiburan, terus juga lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, itu yang dimaksud dengan quantum learning. Kemudian ada beberapa alasan mengapa quantum learning ini penting bagi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Quantum learning mendorong suasana belajar yang menyenangkan dan penuh energi positif. Dengan pendekatan yang tidak kaku, siswa lebih termotivasi untuk aktif dalam proses belajar. Contohnya, ketika kita dalam mapel atau mata pelajaran pendidikan agama Islam, kita bisa membuat atau kita bisa menyuruh murid untuk menyanyikan lagu ayah atau ibu. Nah, setelah kita menyuruh murid untuk menyanyikan lagu ayah dan ibu, kita tanya-tanya atau kita buat diskusi. Setelah kita berdiskusi, kita lontarkan pertanyaan kepada si murid itu tentang gimana ayah, sehat atau tidak. Nah, jadi setelah kita melakukan seperti itu, otomatis murid itu berpikir, yang tadinya dia cuman ngedengerin ceramah-ceramah dari kita kan ya, otomatis dia itu ngantuk gitu. Jadinya kalau kita ngasih tantangan atau pertanyaan, itu membuat murid itu agak lebih berpikir gitu, dan juga lebih aktif ketika belajar mengajar. Nah, kemudian alasan yang kedua itu mengoptimalkan potensi otak. Metode ini memanfaatkan cara kerja otak kanan dan kiri secara seimbang. Tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga kreativitas, imajinasi, dan keterampilan sosial. Artinya, ketika kita memberikan hafalan atau memberikan materi, itu kalau kita menggunakan metode quantum learning, jangan dikasih hafalannya aja, tetapi dikasih tugasnya aja. Seperti ketika kita menghafal surat Al-Baqarah atau Al-Ikhlas. Kan dalam surat Al-Ikhlas itu yang bunyinya qul huwallahu ahad, itu yaitu ucapkan Allah itu satu. Nah, itu murid itu disuruh mengartikan gitu. Jadi jangan dihafal aja, suruh membaca arti-artinya, biar itu dia berpikir, oh jadi Allah itu cuma satu. Nah, seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu membangun lingkungan belajar yang positif. Quantum learning menekankan pentingnya suasana kelas yang nyaman
saling menghargai dan kondusif sehingga siswa merasa aman untuk berekspresi dan mencoba. Nah, ini penting kita sebagai guru menerapkan quantum learning ini. Ketika kita tenaga pengajar mengalami masalah gitu dari keluarga, rumah, ataupun saudara-saudara kita, itu jangan dibawa ke sekolah atau ke kelas. Jadinya murid itu, ketika kita memarahi murid itu, otomatis jikalau dia, mohon maaf, dalam keluarganya tidak harmonis, dia udah di keluarganya dimarahin, datang ke sekolah juga dimarahin. Nah, kita itu guru itu harus hati-hati gitu. Harus menjaga perasaan siswa, harus saling menghargai perasaan siswa. Nah, jadi itu tadi, saling menghargai. Jadinya ketika kita mempunyai masalah, kita harus profesional dalam mengajar. Jangan membawa masalah ke sekolah. Seperti ketika ada murid yang bandel, kita ngebekin, kita marahin, itu gak boleh. Harusnya kita rangkul ya, kita rangkul dan kita ajak kebaikan, ataupun kita ceramahi dengan hal-hal yang baik seperti itu. Nah, alasan yang keempat, mengapa pentingnya quantum learning, yaitu mengembangkan keterampilan hidup, life skill. Selain aspek akademik, quantum learning juga membekali siswa dengan keterampilan seperti komunikasi, kerjasama, pemecahan masalah, dan pengendalian emosi. Nah, jadi ketika kita membangun diskusi dalam kelas, itu membuat murid menjadi lebih pede atau lebih percaya diri ketika dia disuruh menjelaskan di depan kelas ataupun dia berbicara di depan umum. Nah, itu dimulai dari diskusi atau memperbanyak wawasan. Nah, kemudian memanfaatkan berbagai gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, yaitu visual, auditorial, kinestetik. Quantum learning memberi ruang bagi semua gaya belajar tersebut sehingga proses belajar lebih efektif dan menyenangkan. Contohnya, kita kan sekarang udah berada di zaman teknologi yang canggih. Sudah ada proyektor, sudah ada HP, sudah ada AI. Nah, itu kita gunakan untuk mengajar. Seperti kita ingin menjelaskan tentang suatu mata pelajaran PKN. Nah, itu kita buat PPT-nya dulu. Nah, menggunakan laptop. Ada dikasih di aplikasi PPT itu di laptop. Nah, kemudian kita gunakan proyektor untuk mempresentasikan apa yang kita buat gitu, apa yang kita pelajari. Nah, kemudian kita salurkan kepada murid-murid kita. Seperti itu. Jadinya quantum learning ini membuka gitu. Jadinya yang tadinya belajar cuman ngedengerin ceramah guru doang, cuman nulis, di dalam quantum learning bisa dengan proyektor kah, dengan musik kah, dengan menyanyikan lagu lah. Nah, itu sehingga membangun atau membuat siswa lebih berpikir. Nah, seperti itu. Mungkin itu pendahuluan dari quantum learning. Selanjutnya mungkin pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya itu Al-Mufajar Boleh. Udah ini aja quantum learning bahas. Kan itu saya itu pendahuluan aja. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana quantum learning ini atau model pembelajaran quantum learning ini, atau apa yang dimaksud? Ya, apa yang dimaksud dengan quantum learning ini. Menurut Bobby DePorter, quantum learning adalah cara mempercepat proses belajar dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, penuh motivasi, dan mengaktifkan seluruh potensi otak, ya, baik secara sadar maupun bawah sadar. Nah, jadi quantum learning ini lebih kepada bukan hanya guru yang aktif ya, nah, tapi ya, seperti itu. siswa juga lebih aktif lagi daripada
gurunya. Oke. Kemudian apa sih penerapan yang dilakukan dalam model pembelajaran quantum learning ini? Nah, penerapan model pembelajaran quantum learning ini dapat dilakukan dengan beberapa cara atau dengan beberapa langkah. Yang pertama, penentuan tujuan pembelajaran. Jadi kita harus tentukan tujuan belajar kita, ya. Jadi model pembelajaran ini dia bertujuan untuk seperti apa sebenarnya. Itu harus ditentukan. Kemudian buat rencana pembelajaran. Jadi kita harus membuat pembelajaran itu berencana, seperti aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan, kayak diskusi, ya kan, permainan, dan ya mungkin sebagian yang lain udah disebutkan sama saudara Mulki tadi, ya, kayak bentuk ceramah ataupun diskusi kelompok. Kemudian harus tersusun. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, ya. Jadi kita harus menciptakan lingkungan belajar itu yang kondusif atau yang mendukung dalam proses belajar mengajar. Nah, seperti mengatur tempat duduk, ya kan, harus rapi, jangan sampai ada yang kosong gitu, atau jangan sampai berantakan ataupun ada sampah di dalamnya. Kemudian seperti halnya lain, pencahayaan, jangan sampai belajar mengajar gelap gitu kan. Jadi harus membuat ngantuk murid itu. Membuat ngantuk, harus terang. Dan fasilitas-fasilitas yang lainnya seperti proyektor ataupun papan tulis dan lainnya. Nah, kemudian metode pembelajaran yang variatif, ya, tadi yang disampaikan juga sama saudara Mulki. Jadi bukan hanya terfokus sama satu saja model, tapi bisa beberapa model yang kita gunakan, seperti ceramah, ya, diskusi, terus permainan atau menyanyi gitu kan. Terus fokus pada proses belajar. Nah, kita harus fokus nih pada proses belajar, bukan hanya pada hasil akhir, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Jadi kita harus fokus bagaimana siswa ini dapat berproses dalam satu masalah itu. Gitu. Kemudian gunakan teknologi. Gunakan teknologi seperti multimedia dan internet untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkaya pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan, ya kalau sekarang HP, ya kan, supaya AI gitu, dan semisalnya supaya siswa itu bisa terlibat gitu, ya, terlibat dalam, iya, jadi nggak hanya diam aja di tempat duduk atau di kelas. Kemudian evaluasi dan refleksi, ya, terakhir mungkin evaluasi dan pada proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas siswa. Jadi kita bisa evaluasi masing-masing siswa itu sampai di mana dia menangkap pelajaran tersebut, atau sampai di mana dia proses dia itu setingkat apa gitu, ya. Contoh aktivitas yang lainnya adalah permainan yang edukatif. Jadi buat permainan yang edukatif yang terkait dengan materi pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian yang kedua ada diskusi kelompok. Nah, jadi kita bisa buat diskusi untuk masing-masing siswa atau masing-masing murid, dia membentuk kelompok, ya kan, bisa satu deret, misalkan ini masing-masing meja-meja diatur, atau beberapa kelompok lainnya diacak, ya, bisa juga seperti itu. Bisa satu grup 5 orang. Bisa satu grup 5 orang ataupun 2 orang juga bisa. Kemudian intinya mereka berdiskusi. Iya, intinya lebih terlibat kepada mereka. Iya, lebih terlibat dalam pembelajarannya. Proyek kolaboratif, ya. Buat proyek kolaboratif yang terkait dengan materi pembelajaran
untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam bekerja sama dan memecahkan masalah. Jadi mereka bisa memecahkan masalah dengan menggunakan proyek kolaboratif ini. Kemudian simulasi. Ya, buat simulasi yang terkait dengan materi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep yang kompleks. Jadi kita bisa simulasikan pembelajaran itu kepada sesuatu yang kompleks, ya, kepada inti dari permasalahan yang ada atau inti dari pembelajaran yang ada. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran quantum learning ini? Nah, kelebihannya yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi quantum learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan pendekatan yang menarik dan interaktif. Nah, jadi bisa mereka itu motivasi belajarnya itu kuat dengan menggunakan model pembelajaran quantum learning ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep. Jadi konsep yang mereka lakukan atau melalui penggunaan visualisasi, ya, jadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Jadi konsep yang ada ya, atau pembelajaran yang ada bisa mereka praktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, jadi quantum learning ini bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis melalui aktivitas yang menantang dan memecahkan masalah. Jadi mereka bisa berpikir secara kritis nih, masalah-masalah yang ada, bagaimana mereka bisa memecahkan itu, ya kan dari diskusi yang guru kasih, dari diskusi yang guru sampaikan, ya, yang materi apa yang disampaikan mereka bisa memecahkan. Iya. Gimana sih ini? Gimana sih cara menyelesaikan materinya gitu. Betul, yang dimaksud berpikir kritis. Kemudian meningkatkan kerjasama tim. Nah, jadi tujuan dari pembuatan kelompok tadi ya, bisa membentuk tim dan lebih kuat kerjasamanya daripada juga mempererat silaturahmi gitu ya. Iya, mempererat silaturahmi daripada sendiri. Iya, benar. Jadinya siswa itu tidak nolep gitu. Apa ya bahasanya? Tidak menyendiri lah, tidak mudah introvert ya. Jadi dia itu tidak introvert, mudah bergaul. Nah, iya benar. Terus yang terakhir, meningkatkan kesadaran diri. Jadi quantum learning dapat membantu siswa untuk meningkatkan kesadaran diri dan memahami kebutuhan dan minat mereka sendiri. Nah, jadi minat mereka di mana sih sebenarnya? Nah, jadi dari pembentukan kelompok-kelompok tadi atau diskusi, mereka dengan sendirinya bisa mengetahui minat bakat saya itu di mana sebenarnya. Itu kelebihannya. Kemudian apa sih kekurangannya? Yang pertama, memerlukan perencanaan yang matang. Nah, jadi perencanaan itu harus matang, Ki. Nah, jadi nggak hanya begitu saja, tapi juga disiapkan dan dipastikan dengan hal yang baik dan harus berhasil gitu. Kemudian yang kedua, memerlukan sumber daya yang memadai. Jadi harus lengkap, harus cukup gitu. Papan boros ada, spidol dan fasilitas yang lainnya itu harus cukup gitu. Kemudian dapat memerlukan waktu yang lama. Nah, jadi model pembelajaran quantum learning ini perlu waktu yang cukup lama. Nah, itu disusun kita sebagai tenaga pengajar kan? Sebagai pengajar ya, kita harus menyusun secara detail ya, karena itu memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Nah, kemudian dapat sulit untuk diukur. Nah, quantum learning dapat sulit untuk diukur dan dievaluasi, terutama jika menggunakan metode evaluasi yang tradisional. Jadi kalau menggunakan tradisional yang kayak kita dengan menulis gitu atau dengan menghitung secara manual itu kan agak susah. Jadi harus benar
yang dapat diukur ya. Kalau kita menggunakan fasilitas yang ada itu udah bisa gitu. Kemudian dapat memerlukan pelatihan guru. Ya, jadi guru ini harus Lebih aktif lebih gitu. aktif ya, karena memang dia sumber dari mahasiswa atau siswanya sendiri Iya. atau dari muridnya sendiri. Jadi harus memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan pembelajaran dengan efektif. Jadi kalau ada siswa di kelas harus ada gurunya juga. Nah, oke, jadi seperti itu beberapa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran quantum learning yang dapat kami sampaikan. Mungkin seperti itu. Iya. Cukup. Berarti jadi kesimpulannya quantum learning itu membuat kelas itu lebih hidup ya. Lebih hidup. Jadi lebih hidup. bisa bukan hanya guru tapi juga muridnya juga. Jadi gurunya gak cuma guru yang berpikir gitu ya. Guru Murid berpikir, juga jadi berpikir ya. Iya, dengan berpikir itu mereka bisa memahami konsep mereka sendiri atau minat bakat mereka sendiri. Juga melatih kepercayaan diri mereka kan, juga yang mereka Tracing sampaikan. mungkin yang tadinya diam ya kan, pas Dan di introvert. introvert bisa ngomong sendiri. Nah, iya. Oke, mungkin cukup dari kami Kelompok 4 kelompok 4 tentang model pembelajaran quantum learning. Jika ada kesalahan atau kesalahan dalam menyampaikan Iya. materi dari quantum learning ini, kami mohon maaf. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.